Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mengeksplorasi budaya Karo melalui rumah adat Siwalu Jabu adalah cara yang sangat menarik untuk memahami kekayaan budaya masyarakat Karo. Rumah adat Siwalu Jabu, juga dikenal sebagai Rumah Delapan Jabu, adalah simbol penting dalam budaya Karo yang berasal dari wilayah pegunungan di Sumatera Utara, Indonesia. Kepala kerbau di ujung atap Siwalu Jabu juga bermakna tolak bala. Masyarakat lokal percaya bahwa mereka akan terlindung dari hal-hal mistis. Kemudian ijuk dipilih sebagai bahan pembuat atap guna memberikan kesejukan di dalam rumah. Ia juga sangat efisien, tahan lama, dan ramah lingkungan. Ijuk juga menyerap panas sehingga ruangan tetap adem di siang hari. Selanjutnya di atap Siwalu Jabu ada juga penggaret semacam pengikat atau pengikat paku. Ornamen yang satu ini berbentuk cicak. Sesuai kepercayaan masyarakat Karo, cicak dianggap mampu menempel dan hidup di mana saja. Ruang yang di bagian bawah kolong yang digunakan orang Karo zaman dahulu untuk memelihara hewan ternak. Jika ingin masuk ke dalam rumah Siwalu Jabu, orang harus menundukkan tubuh mereka karena pintu yang dibuat berukuran kecil. Hal ini menyimbolkan penghormatan kepada pemilik rumah. Di setiap ruangan terdapat jendela untuk menjaga sirkulasi udara dan pencahayaan. Ini adalah ruang utama di dalam rumah yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari keluarga. Ruang ini seringkali menjadi tempat berkumpul, bercengkrama, dan melakukan kegiatan sosial. Rumah adat Karo Siwalu Jabu merupakan rumah panggung dengan ketinggian mencapai 12 meter. Memiliki dinding miring dengan bagian bawah lebih kecil daripada bagian atas. Bentuk atap merupakan perpaduan bentuk trapesium. Rumah adat Karo biasa disebut rumah besar yang didiami oleh 8 keluarga dengan keluarga yang menempati diatur menurut adat dan kebiasaan suku bangsa Karo. Alat yang digunakan untuk kaum Hawa melahirkan. Pada saat itu para kaum Hawa menggunakan alat sederhana untuk melahirkan yang bernama ture, yaitu seperti gambar yang di bawah ini, yang menjadi ciri khas masyarakat Karo pada zaman dahulu, dan para penghuni rumah adat Karo harus memiliki alat tersebut. Adapun 4 bagian dapur untuk 8 keluarga. Lalu papan untuk jalan penghuni rumah Siwalu Jabu. Kebiasaan suku adat Karo dalam memasak dan bekerja sama sangatlah kental dengan nilai kebersamaan dalam tradisi mereka. Setiap anggota keluarga akan bekerja sama dalam mempersiapkan bahan makanan, memasak, dan menyajikannya. Setiap orang memiliki tugas tertentu seperti menyiapkan bahan-bahan, memotong sayur, atau memasak makanan. Sama ayamnya. Siapa itu, Mak? Bapaknya tadi. Bapaknya. Udah pulang kan, Pak? Udah, Mak. Kok rame ini rumah kita ini? Ini anak kita datang pula temannya dari Medan. Pak. Kalau Di bisa ada Medan, nak. Dari Medan, Pak. Kon kuliah. Kon Nabila, Pak. Mau masak apa kalian, Mak? Biasa, gat dulu, Pak. Tapi baru mulai masak pula kan. Ini ada yang belinya. Belum masak berarti, Mak? Belum, baru aja kami mulai cuci sayur ini. Kamu di mana? Di kantor kan tadi? Iya, Mak. Udah ya, sabar Kam. Udah ya, berarti aku bekerja dulu ya, Mak ya? Iya. Nanti telepon Bapak kalau udah masak ya, Mak? Oke, rumah kamu makan ya, Pak? Iya, Mak. Yo, hati kami ya. Jangan lama pulang, Pak. Ya, sudah ya, Mak ya. Yuk. Adapun makanan khas Karo ialah cimpa, merupakan makanan yang sangat penting bagi orang Karo. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan acara-acara adat suku Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta adat pernikahan, kerja tahunan, atau merdang-merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara adat tersebut tidak dianggap kurang dan tidak sempurna. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah dimasukkan gula merah atau gula putih yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan dilumuri oleh minyak agar tidak lengket. Lalu cimpa biasanya dimasak dengan dikukus selama 20 menit atau 30 menit. Adapun selanjutnya bulung gadung gat-gat adalah daun singkong yang dicampur rempelo atau hati ayam kampung yang ditumbuk. Sayur ini yang menjadi favorit bagi orang Karo dimanapun mereka tinggal. Lalu Cina sere atau sambal sere adalah sambal khas daerah Karo, Sumatera Utara. Sangat enak dicocol ke sayuran lalapan atau juga daging dan ikan yang dibakar atau dipanggang. Dalam bahasa Karo Cina, itu adalah cabai atau sambal. Sambal ini berbau sangat khas dengan serainya sangat-sangat wangi. Setelah menumis bumbu masakan untuk gulai ayam manuk lemang-lemang. Manuk lemang-lemang adalah salah satu masakan yang sangat diminati oleh masyarakat Karo karena rasanya yang gurih dan enak. Masakan ini terbuat dari ayam kampung yang diolah menggunakan rempah-rempah pilihan.
Bumbu dasar masakan ini sama dengan bumbu gulai ayam secara umum. Keistimewaannya masakan ini hanya ada pada rasa asam patikalah atau buah kecombrang. Adapun setelah itu, kegiatan menyirih merupakan kebiasaan budaya khas daerah suku Karo yang melibatkan penggunaan daun sirih untuk dikunyah bersama dengan bahan-bahan lain seperti gambir, kapur, dan rempah-rempah. Kebiasaan ini sudah ada sejak lama dan menjadi bagian turun-temurun adat istiadat Karo. Misalnya pada acara adat atau pertemuan penting, menyirih seringkali dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau tanda persahabatan. Sekian pengenalan mengenai rumah adat Siwali Jebu dan adat suku Karo yang kaya akan tradisi dan budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.